Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Sehat Bioesa di kesempatan hari ini Rabu di 30 Desember 2020. Ya, mendekati akhir tahun 2020. Semoga saja pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran langsung kita, baik melalui radio streaming Kesehatan Bioesa ataupun melalui TV atau official TV kita Bioesa di Facebooknya ya. Ini kita ketemu lagi bersama Bang Nala Ginting. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Bagus. Gimana persiapan tahun baru? Tahun baru? Ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, di rumah aja ya. Tetap prokes ya? Betul. Oke. Sementara di sebelah Bang Nala seperti biasa ada Bang Jimmy. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat Bang, bagus ya. Oke, baik, kita ketemu lagi tentunya di Bincang Sehat Biasa untuk kesempatan hari ini. Dan jelang akhir tahun ini kita punya satu tema bahasan yang bakal kita coba sama-sama bahas di hari ini, yaitu perkembangan jamu tetes Bioesa di tahun 2020. Silakan untuk sahabat ataupun pendengar yang ingin bergabung ya di call center kita juga bisa menghubungi di 0811 ya 8400 881 untuk call center pusat, ataupun untuk daerah Sumatera Utara dan Aceh di 0813 7653 9124. Oke, seperti biasa, di pertama obrolan atau bincang sehat kita, Bioesa. Ini kita nggak pernah bosan-bosan Bang Jimmy, bahkan ini jelang akhir tahun ya, kita sampaikan kembali. Apa sih itu Bioesa Bang? Ya, memang perlu tetap ya kita mengedukasi para pendengar, para pemirsa yang melihat kita live di FB kita ya, bahwa jamu tetes Bioesa adalah satu produk jamu herbal. Yang terbuat dari 25 macam buah dan sayur, bahkan lebih ya, lebih daripada 25 macam buah dan sayur yang diolah sedemikian rupa dengan menggunakan bioteknologi, dengan fermentasi dingin, sehingga itu menghasilkan satu produk yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, tanpa mengurangi yang namanya nutrisi, kandungan vitaminnya, kandungan serat, antioksidan, bahkan fitokimia yang ada di dalam buah dan sayur itu yang kita ambil itu nutrisarinya, intisarinya, semua itu kita ambil tanpa mengurangi itu semua. Sehingga biasanya itu benar-benar kita itu kalau kita minum, mengkonsumsi jamu tetes itu adalah ekstra murni daripada buah dan sayur, tanpa ampas. Tanpa ampas. Ya kan, tanpa ampas. Jadi itu luar biasanya. Karena jamu tetes biasanya bekerja pada 3 lini penting bagi kesehatan tubuh manusia. Karena manusia itu bisa sakit atau bisa mengalami kelemahan tubuh karena 3 faktor. Yang pertama, ketika dia tidak memiliki angka kecukupan gizi yang cukup. Ya kan? Seringkali kalau kita makan, para pendengar, para pemirsa makan ya yang penting kenyang gitu loh. Nggak perlu gizinya gimana, ya kan? Cukup nggak untuk organ-organ tubuh kita ini bisa bergerak dengan baik, untuk bekerja dengan baik, ya kan? Enggak, yang penting kenyang, murah, ya kan? Ini bisa ketika kita minum jamu tetes biasa, maka ini akan menambah kecukupan gizi. Karena sekali lagi, jamu tetes biasa mengandung multivitamin, serat, mineral, ya kan? Yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga angka kecukupan gizi dalam tubuh kita memumpuni, ya cukup. Kedua, meningkatkan imun tubuh. Ketika imun tubuh kita meningkat, maka otomatis kita lebih kuat atau lebih tidak mudah atau tidak rentan atas sakit penyakit. Sakit penyakit bisa masuk melalui yang namanya partikel-partikel bebas, virus, bakteri, melalui udara, cairan atau makanan yang kita konsumsi. Jadi ketika kita minum jamu tetes biasa, maka ini akan memperkuat imun kita sehingga imun kita kuat. Dia bisa mengalahkan ini semua. Jadi ketika ada yang namanya kita ada di daerah yang mungkin yang kurang steril atau kena hujan sedikit, kita tidak mudah demam, kita tidak mudah meriang, sakit. Kenapa? Imun tubuh kita sudah bisa mengalahkan hal itu, sehingga kita tidak perlu berobat, sehingga penyakit bisa dikalahkan, ya kan? Ini sangat penting. Yang ketiga adalah Bioesa itu bekerja mempercepat regenerasi sel. Memang tubuh kita ketika setiap hari pasti ada sel-sel yang mati, akhir rusak oleh karena paparan radikal virus, partikel bebas atau bakteri, sel-sel kita bisa mati. Otomatis memang tubuh kita meregenerasi.
Tetapi ketika kita meminum jamu tetes, ini akan mempercepat regenerasi sel itu sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang lebih fatal di daerah itu. Sehingga bisa mengganggu kinerja-kinerja daripada organ-organ tubuh kita yang lain. Nah inilah jamu tetes bekerja 3 lini penting. Yang pertama dia menambah angka kecukupan gizi. Yang kedua dia menguatkan imun tubuh kita atau menambah imun tubuh. Yang ketiga dia mempercepat regenerasi daripada sel. Dan jamu tetes biasa ini sudah sangat aman dikonsumsi karena sudah melewati berbagai proses. Nanti kita akan kupas proses-proses demi proses sehingga dia juga sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Juga sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sangat aman dikonsumsi baik ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 sampai dengan lansia. Sangat aman. Kalau kita tahu ibu hamil, ibu menyusui atau bayi sekalipun itu sangat rentan akan makanan-makanan yang sangat-sangat bisa radikal atau makanan mengandung kimia berat ya. Tapi Bioesa tidak mengandung kimia berat, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan normal, Bapak Ibu cukup mengkonsumsi 3 tetes 3 kali sehari untuk menambah kecukupan gizi, menambah imun tubuh dan mempercepat regenerasi sel. Tapi kalau Bapak Ibu dalam proses pemulihan tubuh, mungkin saat ini sedang meriang, demam, ya kan pusing dan sebagainya, boleh tingkatkan dosis 5 tetes 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu ada penyakit sertaan atau bawaan ya, atau penyakit akut, kronis, bisa tingkatkan menjadi 7-10 tetes 3 kali sehari. Insya Allah ketika Bapak Ibu rutin minum jamu tetes biasa, maka 5 sehat akan kita raih bersama-sama. Begitu Bang Bagus. Oke, baik. Itu tadi satu pengantar yang disampaikan oleh Bang Jimmy ya mengenai jamu tetes Bioesa. Nah, kalau sekarang menjelang akhir tahun, TV-TV juga biasanya munculkan kaleidoskop ya Bang ya. Ya. Nah, kita juga ingin kilas balik dulu nih mengenai yang namanya jamu tetes Bioesa berkaitan dengan tema bahasan kita di hari ini, perkembangan jamu tetes Bioesa di tahun 2020. Bagus mau tanya sama Bang Nala nih, kira-kira Bang, asal muasal dari Bioesa ini sendiri gimana? Abang kan termasuk senior nih orang di Bioesa. Ya, jadi asal muasal Bioesa itu, jadi kami udah hampir lebih 13 tahun yang lalu ya. Jadi udah kira-kira 2007-2008 itu asal muasalnya itu kami sebenarnya mengumpulkan para ahli ya, para ahli gizi, dokter, lalu para ahli nutrisi, lalu para ahli pertanian gitu. Karena kami memiliki memang ladang-ladang pertanian di Indonesia ini dan kami ingin membuat salah satu produk kesehatan dari hasil bumi di Indonesia. Kami tidak ingin membuat dari bahan-bahan kimia, tapi asli dari hasil bumi Indonesia. Maka itu kami penelitian-penelitian di sayuran, di buah-buahan, ya kami ajak untuk berkumpul, berdiskusi, lalu ingin mengatakan bahwa apa yang bisa diciptakan dari hal buah-buah dan sayur-sayuran gitu ya, karena orang taunya buah-buahan itu di jus ya, sayur-sayuran itu dimakan sebagai sarana kuliner gitu ya. Nah, kita mau membuat ini sebagai tempat atau hal yang praktis, bisa dibawa orang kemana-mana ya dalam bentuk kecil. Nah, untuk kesehatan tubuh. Akhirnya mereka menciptakanlah buah dan sayuran itu di mix ya, dan tercipta yang namanya bahan fitokimia. Nah, ini yang makanya kita sering bilang gitu, bahan fitokimia ini sangat baik ya. Itu adalah anti radang, anti kanker, anti inflamasi, anti kerusakan mata, anti keropos tulang ya. Nah, itu didapat setelah kita mix atau kecampurkan buah dan sayuran. Itu luar biasa, hasilnya dahsyat. Nah, kami juga uji cobakan ya, dari laboratorium itu kami uji cobakan ke makhluk-makhluk hidup dan itu tidak membuat mereka itu kesakitan, mati atau apapun, dan akhirnya kami membuat bahan itu menjadi jamu tetes namanya. Karena kenapa kami ngambil jamu tetes? Karena jamu itu dekat sekali gitu ya dengan bahasanya orang Indonesia kalau untuk sebagai penawar ya.
Makanya kami bilang jamu tetes gitu ya. Karena kalau jamu diminum pakai gelas sudah biasa ya. Nah, sekarang ada jamu tetes ya. Makanya teknologi jamu tetes yang kita miliki ini termasuk teknologi yang pada saat itu juga masih baru ya. Setelah perkembangan di 2007-2008 baru banyak orang atau banyak usaha-usaha yang mengikuti bahwa jamu tetes dibuat dari bahan buah dan sayuran. Nah, setelah mendapatkan hasil itu tahun 2008, kami kan sudah jadi nih ya. Memang hasilnya itu waktu itu warnanya agak coklat ya Bang ya. Baunya itu tidak terlalu bau sebetulnya, cuman masih ada baunya. Nah, seiring dengan waktu kami terus membenahi diri, menciptakan teknologi yang namanya bioteknologi ya, lalu juga kita penyulingan antara bau dan rasa ya, akhirnya terciptalah di 2008-2009 itu Bio HSA yang sudah tidak ada bau dan rasanya gitu ya. Nah, setelah tercipta itu kami belum ada namanya Bang, ya belum ada namanya, masih jamu tetes. Tetapi ada orang yang memang pada saat itu sudah putus harapan ya, waktu tidak ada lagi harapan yang putus asa lah, putus asa ya di penyakitnya gitu ya. Jadi mereka itu penyakitnya penyakit berat, penyakit berat ya, penyakit yang luar biasa. Nah, dia datang kita kasih secara gratis saja gitu ya. Kita kasih gratis ya, secara gratis waktu itu 2008-2009. Akhirnya mereka ya sembuh gitu ya, mereka teratasi dengan kendalanya gitu ya. Nah, akhirnya kita berpikiran bahwa kita harus menciptakan hal yang lebih lagi gitu ya. Makanya terciptalah ide namanya Bio dan HSA gitu ya. Bio itu tersebut bahwa kita menggunakan teknologi yang namanya bioteknologi ataupun fermentasi ya. Yang dimana tidak ada pemanasan sama sekali ya, karena kalau ada pemanasan pasti ada terjadi perubahan gitu ya. Kami tidak ada seperti itu, tapi kami fermentasi dingin, makanya bioteknologi itu jadi nomor 1 di tempat kami. Dan dari bioteknologi itu memang kami ciptakan dengan sangat-sangat higienis ya, bahkan satu jentik, satu titik, satu debu pun tidak boleh ada masuk di dalam ruang higienisitas kita. Artinya steril sekali ya. Artinya steril sekali ya. Begitu kita berkeringat itu ada satu alat memang akan berbunyi di dalam ruangan itu. Alarm gitu ya. Alarm gitu ya. Atau kita dari luar tiba-tiba ada sedikit saja, kan kalau kita sorot sinar matahari gitu ya Bang ya. Terus kita ginikan tangan kita itu seolah ada titik-titik ya Bang ya. Itu kan bagian daripada debu ya. Nah, itu pun tersensor di dalam ruang kami itu ya. Jadi nggak bisa sama sekali, begitu masuk pakai APD lengkap ya, alat pelindung diri. Nah, memang dia untuk tidak debu atau kotoran dari baju yang kita pakai itu keluar kemana-mana ya. Pakai cap ya, pakai tutup kepala, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata Google ya, semuanya lengkap ya. Jadi masuk itu memang betul-betul steril istilahnya. Anda kalau berkeringat atau panas ataupun tensinya lagi tinggi pun bisa merubah yang namanya si jamu tetes. Makanya sebegitu higienisnya Bio HSA ini kami lakukan karena memang dia adalah bagian daripada hidup bio. Nah ya, terus HSA itu ya tadi karena banyak orang yang sudah putus harapan, orang yang sudah nggak punya keinginan untuk sehat kembali karena dia tahu bahwa harapan-harapan itu udah punah gitu ya. Dia hanya tinggal menunggu hari kematiannya, dia hanya tinggal menunggu ya apa yang dikasih dokter, apa yang dikasih oleh tenaga kesehatan tanpa harus bisa action gitu ya. Saya mau berubah, saya mau sehat, enggak. Udah pasrah aja gitu. Nah, kami bikin namanya Bio dan HSA. HSA itu harapan selalu ada. Jadi di mana ketika kita minum Bio HSA, harapan itu pasti selalu ada dari penyakit gitu Bang. Oke, jadi kalau seandainya pemirsa ataupun yang mendengarkan secara langsung kita, ini pemirsa bisa menyaksikan seperti ini ya, kemasan jamu tetes Bio HSA yang bisa didapatkan di apotik-apotik dan toko obat yang ada di kota atau kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, ataupun tentunya dengan radio-radio yang bermitra dengan Bio HSA ya. Jadi seandainya bertanya berapa harganya, nanti akan kita jawab langsung lagi ya. Jangan kemana-mana, Bincang Sehat Bio HSA akan kembali selepas yang satu ini. Baik, kembali berlanjut di Bincang Sehat Bio HSA, dan tentunya kita masih dengan tema bahasan terkait dengan yang namanya Bio HSA
perkembangannya di tahun 2020 ya. Apa kabar untuk yang tentunya menyimak siaran langsung kita ini melalui Radio Kalista Parbaungan Sumut ya. Kemudian juga Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh. Apa kabar juga untuk yang menyimak melalui Radio Badrun Sili Aceh ya, dan juga Radio Laser Kutacane Aceh Tenggara ya. Nggak ketinggalan juga untuk yang tentunya menyaksikan atau mendengarkan langsung ya melalui Radio LTT Jambi, kemudian Radio Mastong Jambi, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Laser juga ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke Bang Jimmy. Bang, kalau tadi Bang Nala sudah menyampaikan asal muasal yang namanya Biohasa, terus kemudian waktu itu tercetus akhirnya harapan selalu ada ya. Apakah begitu setelah melalui proses yang tadi diberikan gratis ya, terus berikutnya apakah langsung dipasarkan produk tersebut, Bang? Ya, enggak ya. Semua produk itu perlu diuji secara klinis dan teknis ya. Kemudian memang 2007 itu masih dalam tahap persiapan, pembicaraan, pengumpulan daripada para ahli gizi, nutrisi, daripada para ahli pertanian tadi yang sebagaimana Bang Nala katakan, sehingga ini diambil satu kesepakatan dulu kerjasama. Jadi tidak bisa langsung ada modal gitu, nggak bisa. Kalau nggak ada orang-orang di belakang kita yang mendukung atau orang-orang yang siap bekerja bersama-sama sama kita, ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi 2007 kemudian 2008 masuk dalam proses ya kan, proses itu semua itu masih tahap-tahap pengujian sebagaimana diuji kepada makhluk hidup ya, makhluk hidup. Kemudian ada di sekitar itu orang-orang di Kerawang. Ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Nala, mereka udah punya putus harapan lah. Tidak ada solusi yang terbaik. Mereka udah coba konsumsi herbal, coba konsumsi obat-obat dokter untuk sakit penyakit mereka. Udah beberapa tahun, tapi tidak ada kunjung perubahan yang signifikan. Tapi malah makin parah. Jadi ya udah pasrah lah. Mau dikasih apa aja gue coba deh gitulah kan. Ya kan, mau gue ya kan, sekalipun dikasih racun aku coba juga, gue nggak minum gue mati juga, gue minum juga gue mati gitu kan. Nah, istilahnya begitulah. Jadi kalau ada orang didengarnya, oh herbal ini bagus, dicoba. Oh herbal ini bagus, dia coba apa sih. Jadi kebetulan orang di Kerawang itu karena kita di dekat pabrik kita ada orang-orang yang menderita seperti itu, dia dengar bahwa pabrik ini lagi memproduksi satu herbal ke depannya. Belum ada nama waktu itu, belum ada nama, masih jamu tetes lah, namanya belum ada lah. Kemudian ya kan, karena kita kan masih kemudian bilang, boleh nggak saya coba, kita punya kesepakatan sama dia kalau terjadi apa-apa tidak bertanggung jawab atau apa, semua lah sudah dibicarakan dengan baik lah. Tetapi dia is okay, tidak masalah, dia coba, ternyata dia itu diabetes dan kakinya hampir diamputasi. Nah, berarti udah parah kali gulanya ini kan. Nah, sebenarnya bisa jadi pabrik gula ya kan? Ya kan? Tapi khusus untuk dia masalahnya nggak bisa dijual masalah. Jadi dia udah itu kakinya udah mau diamputasi, dia coba minum jamu tetes ini. Belum jamu tetes yang tanpa nama. Jamu tetes tanpa nama ini dia minum, kita memang berikan secara cuma-cuma, tetapi sambil kita ada pemantauan. Pemantauan ikuti perkembangannya ya. Supaya tahu perkembangannya, dan kita juga ikut bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Tetap kita bertanggung jawab, perusahaan tetap bertanggung jawab. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi diamputasi. Kenapa? Gulanya mulai normal. Gulanya mulai normal, lukanya mulai mengering. Wah, inilah luar biasanya. Ternyata gua dan saya tuh mengandung yang namanya fitokimia itu bisa menetralkan gula yang ada. Pankreasnya bisa diperbaiki dengan baik sehingga dia tidak jadi amputasi. Tetapi dengan catatan juga, karena kita juga ada dokter di pabrik kita yang untuk menyarankan juga kepada dia untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, glukosa. Jangan kalau kita sudah minum jamu tetes biasa, Bapak Ibu berpikir itu Bapak Ibu aman daripada gula. Oh berarti saya boleh dong makan karbo yang tinggi, makan minum-minuman yang manis, minuman bersoda. Ya nggak boleh juga lah. Secara berlebih nggak boleh, tapi sekali is oke lah. Tapi harus tahu diri lah kan, artinya gitu. Akhirnya Bapak ini sembuh, dia tetap mengkonsumsi sampai hari ini. Kemudian ada satu lagi yang namanya dia
Yang pertama tadi itu diabetes, kemudian ada yang satu lagi dia mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal ini kan orang yang sudah susah untuk bergerak. Dia terbaring di daerah Kerawang juga, di daerah pabrik. Ya, dia dengar bapak yang diabetes itu bisa ada perubahan yang signifikan. Dia juga coba, dia bilang oke. Ternyata ketika dia sudah konsumsi ada perubahan. Dia mulai bisa bergerak, bisa meninggalkan tempat tidur. Tapi ini artinya ginjalnya tetap masih ada kebocoran apa. Tetapi tidak sampai hemoglobin, cuci darah. Tidak sampai cuci darah. Akhirnya berapa waktu dia minum, dia mulai normal. Dia normal, memang asupan cairan yang masuk ke dalam tubuhnya masih dalam controlling lah ya, controlling supaya tidak banyak kali cairan-cairan karena mungkin ada kebocoran-kebocoran pada ginjalnya. Tetapi intinya dia mulai lebih baik daripada sebelum mengkonsumsi jamu biasa. Tetes. Jamu tetes ya, belum nama tadi ya. Jamu tetes ini, ya jamu tetes ini dia keadaannya lebih baik, lebih segar. Lebih segar, lebih baik. Ya memang akhirnya kita dari hal inilah kita terus menganalisa, kita terus berbicara, ini ternyata baik. Akhirnya komposisi itu semakin dipertajam, diperbaiki. Seperti dibilang tadi Bang Nala bahwa dulu masih ada baunya. Baunya itu tidak menyengat sekali, tetapi masih ada baunya. Bayangin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu campur namanya sawi, apel, ya kan, pepaya, anggur, wortel, tauge, masukkan dalam ya namanya blender Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu saring pakai saringan, ambil cairannya dulu, ya kan, ampasnya Bapak Ibu buang pasti kan, coba cium, baunya nggak gimana, mau minum itu aja udah enak gitu. Itu busanya itu udah keluar duluan. Jadi semakin diperbaiki teknologinya, semakin diperbaiki, makanya di endapan itu, makanya pengendapan itu namanya fermentasi dingin itu kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Jadi diendapkan, jadi kan ada urunan sehingga baru disuling ke kemasan-kemasan. Jadi kemudian karena ini kita sudah melihat bahwa ternyata jamu tetes ini bisa memberikan harapan kepada mereka yang sudah frustasi, kepada mereka yang sudah putus asa untuk mengalami yang namanya perubahan dari yang sebelumnya ke arah yang lebih baik, ya ke arah yang lebih baik. Jadi makanya kita beri nama jamu tetes Bio Haisa. Bio tadi dengan bioteknologi, dan bio itu adalah sendiri artinya hidup. Artinya harapan selalu ada, memberikan kehidupan bagi mereka yang telah putus asa. Ya. Jadi memang kalau bicara mengenai jamu tetes Bio Haisa seperti ini harganya ini Rp200.000 ya, bisa dibeli di tadi yang bagus sebutkan apotik ataupun toko obat ataupun radio-radio yang bermitra dengan Bio Haisa, atau bisa menyaksikan di link yang ada di bawah ini ya, bisa memanfaatkan kesempatan itu ya. Oke, sepertinya satu pertanyaan akan kita lanjut lagi selepas yang satu ini. Baik, masih di Bincang Sehat Bio Haisa, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Jimmy, Bang Nala tadi terkait dengan tema bahasan kita ya, perkembangan jamu tetes Bio Haisa di tahun 2020. Nah, Bang, tadi kan sudah dikasih nama nih, Bang. Setelah dari asal muasalnya sampai diuji cobakan gitu kan. Nah, kendala ada nggak, Bang, waktu sudah diberi nama Bio Haisa, kemudian sudah dilemparkan ke pasaran, respon atau kendala yang ditemui ada nggak di saat itu, Bang? Ya, jadi kendala pertamanya kita ini adalah jalur distribusi ya. Kita mau mendistribusikan kemana nih, kan gitu ya, Bang. Terus juga karena itu termasuk penemuan baru ya, namanya jamu tetes itu kan penemuan baru nih ya. Jadi kita mau merubah mindset orang ya, jamu yang biasanya di gelas menjadi jamu yang bisa dikantongin ataupun bisa dibawa kemana-mana gitu. Itu mindsetnya tuh susah tuh ngerubah itu, Bang ya. Tetapi karena orang Indonesia itu familiar sekali dengan bahasa yang namanya jamu ya gitu ya. Terus mereka itu kalau sakit, kalau ada terkendala di tubuh pasti dia pengennya jamu gitu ya. Nah, akhirnya
mereka sih sebentar aja sih kayak kebingungan gitu nih, jamu kok ada jamu tetes apaan nih gitu ya. Itu nggak ada baunya lagi ya. Nggak ada baunya lagi, terus biasanya jamu kan pahit gitu, ini enggak gitu kan. Habis minum biasa dikasih yang manis gitu. Iya, habis minum biasanya dikasih agak Air gula atau apa namanya, gula jahe. jahe ya, jahe sama gula gitu ya, agak seger. Nah, ini jadinya enggak gitu, hanya tetes-tetes loh, ini jamu apa gitu, kata gitu. Kalau di Jawa Tengah tuh, jamu apa ini gitu. Tapi karena memang khasiatnya bagus gitu ya, terus mereka banyak merasakan, akhirnya getuk tular ya. Kami itu dulu menggunakan ini adalah dengan getuk tular, yaitu Artinya dari mulut ke mulut ya. dari mulut ke mulut, betul Bang. Jadi kita pakai forum-forum yang ada di warga, ya kayak misalnya ke balai-balai, ya, ataupun ke kerumunan, kumpulan-kumpulan, misalnya kayak ada perkumpulan di, di warga, gitu ya kan banyak tuh ya Bang ya. Zaman-zaman dulu tuh ya. Kumpulan kayak gitu ya. Nah saya termasuk juga ikut gitu ya, ikut ada paguyuban ini, paguyuban itu. Kita masuk gitu ya. Saya dulu di Jawa Tengah. Saya dulu mulai dari Jawa Tengah, lalu merambah ke daerah Sumatera gitu ya. Nah, dari awalnya saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mulai pelan-pelan kita bangun di Pati ya. Ada komunitas ini masuk gitu ya Bang ya. Ada komunitas ini masuk gitu. Akhirnya ya kendala yang tadinya kita anggap ini susah, enggak juga gitu ya. Getuk tular itu akhirnya berjalan dengan baik gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kita ini menggunakan digital marketing ya, yang bahkan kita nggak kenal pun orang ya mereka bisa menerima dan mendengar kita di semua wilayah yang namanya media. Kalau dulu kan enggak, kalau kita nggak turun ya orang nggak akan ini, nggak akan pernah tahu gitu ya. Jadi media-media yang kita gunakan zaman dulu tuh benar-benar tradisional Bang ya. Ada media apa gitu, misalnya ada pertemuan warga. Nah kita di situ mencoba untuk nuhun sewu gitu ya, memperkenalkan sekalian mungkin ada acara kayak acara maulud gitu ya, atau acara-acara keagamaan lain gitu ya. Kita coba ikut di awal-awalnya gitu ya, atau ada ulang tahun di suatu tempat atau di satu komunitas kita ikut. Nah itu akhirnya mereka juga bingung tadinya gitu ya, mereka juga ini apaan gitu, ini bisa Pak, ini bisa akhirnya mereka sampai akhirnya di 2011 2012 kita sudah mulai start yang namanya marketing secara profesional gitu ya, menggunakan televisi. Kita boom di 2013 itu di stasiun TV nasional ya. Sekarang dulu namanya MNC ya, sekarang juga kayaknya MNC ya. Nah, kita boom di situ betul sangat luar biasa efeknya. Terus kita mulai merambah ke seluruh TVRI, mulai merambah ke seluruh stasiun TV swasta lokal ya. Itu saya dulu yang mengelola semua stasiun televisi gitu ya. Jadi saya tahu semua dulu jaringan kita, dan sampai sekarang akhirnya bisa melebar besar gitu ya, melebar besar. Ya memang kerjanya keras juga ya, gitu ya Bang ya. Jadi Biohesa ini tertancap di hati orang bahwa harapan itu selalu ada. Memang selalu kita mau mengaitkan bahwa ketika orang yang sudah putus asa gitu ya, sudah nggak punya lagi harapan mengenai sakit penyakitnya, dia seolah-olah begitu dengar Biohesa dia harus punya harapan baru gitu ya, punya harapan baru. Apalagi waktu dulu juga kita memiliki pakar-pakar yang terjun langsung yang memang secara ilmu mempengaruhi orang gitu ya, itu sangat luar biasa ya. Ada Pak Lukas, ada Pak Dokter. Nah itu memang mereka ini termasuk orang-orang yang mencintai di bidang farmasi gitu ya, untuk membuat seluruh orang Indonesia ini sehat. Karena cuman satu sih visi misi kita gitu ya, kita ingin gitu ya memproduksi gitu ya bahan-bahan yang alami hasil dari Indonesia, atau memanfaatkan hasil bumi Indonesia ya, produksi dalam negeri sendiri untuk kesehatan umat. Mau umat apapun gitu ya, mau sakit apapun ini bisa digunakan gitu. Jadi ya memang kendala-kendalanya tidak terlalu signifikan. Yang penting waktu itu cuman berpikiran bagaimana umat ini sehat, bagaimana Biohesa ini berjalan ke depan, bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Itu aja sih Bang dari dulu. Oke, itu kendala masalah distribusi. Nah Bang Jimmy, ini kita mau masuk ke akhir tahun 2020 ya, dimana era perkembangan digitalisasi ini begitu cukup luar biasa. Nah kalau tadi di Bang Nala memulai yang namanya kendala, kemudian bisa disikapi dengan ketetulan. Nah,
Bang Jimmy sebagai taruhlah juniornya dari Bang Nala. Iya. Begitu bergabung dengan Bioesa, perkembangan yang Bang Jimmy lihat dari Bioesa dari tahun-tahun gimana sampai dengan jelang Ayrton 20 ini? Iya, perkembangan yang luar biasa ya Bang Bagus. Ya, kita dulu memang permainan dulu waktu di awal-awal disampaikan Bang Nala tadi itu adalah dari mulut ke mulut atau door to door ya. Kalau itu tidak, memang itulah ada marketing cara-cara lama. Nah, dan tapi kan hal ini kita waktu awal-awal kan karena kita punya kendala waktu itu sarana distribusi ke pasar kemana, tetapi itu adalah satu tindakan yang tepat karena kita bisa memperkenalkan produk ini langsung kepada masyarakat dan kita yang tidak tahu siapa yang membutuhkan, tapi kita yakin di dalam paguyuban, di dalam masyarakat itu ada yang membutuhkan gitu loh produknya. Sehingga kita bisa langsung testimoni di lapangan sehingga mereka boleh merasakan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga kita tidak bisa tinggalkan, ya kan? Kita memang punya tim marketing yang tetap bekerja untuk mendistribusikan ke apotik-apotik, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan produk ini di apotik-apotik terdekat di sekitar rumahnya. Tetapi juga semakin hari semakin diperbarui karena ini terlalu banyak perkembangan repeat ordernya, ya repeat ordernya, karena mereka udah merasakan manfaat kesehatan ini, memang marketing yang paling cepat itu adalah mulut ke mulut, ya kan. Ketika mereka sembuh, ketika merasakan manfaat daripada jamu TSBH, mereka menyampaikan kepada keluarganya, kepada rekannya, kepada teman-temannya, sehingga mereka mencari. Tetapi kan ada orang-orang tertentu atau pengguna tertentu malas ke apotik. Hari ini mereka juga bisa membeli secara online, ya. Dapat menghubungi call center kami juga di 0811 8400 881. Saya ulangi, dapat menghubungi call center kami 0811 8400 881 atau dapat melihat link-link di bawah ini. Akan dilayani, ya kan. Jadi sekarang udah teknologi udah berkembang, jadi kita memanfaatkan teknologi juga. Dulu juga Bang Nala waktu awal-awal ya memang berat kerjanya, tapi ikhtiarnya baik untuk memperkenalkan produk jamu tetes biasa ke masyarakat umum, baik dari golongan apapun, ya kan, baik dari ekonomi bagaimanapun bisa merasakan manfaat sehat daripada jamu tetes. Mereka masuk di stasiun yang nasional, ya MMC, kemudian TV-TV nasional, ya TPRI, ya di seluruh Nusantara masuk kan, dan TV-TV lokal ya TV-TV lokal juga. Sekarang kita masuk juga di radio-radio karena kita radio masuk ke daerah supaya kita mau masyarakat Indonesia ini sehat. Masyarakat Indonesia ini lebih baik daripada sebelumnya. Sesuai dengan visi misi tadi itu ya. Jadi kita memberikan harapan sehat. Jadi kalau di perkembangannya sampai tahun 2020 ini luar biasa. Jadi kita selalu melihat penjualan yang meningkat, ya penjualan meningkat sehingga kita sudah tidak main lagi di televisi, ya kan, karena terserang biaya kosnya besar juga, ya kan, masyarakat sudah tahu ya kita main di segmen-segmen yang mereka belum tahu aja, ya kan, bukan, jadi biasa udah ada kurang lebih 12-13 tahun, jadi bayangin kalau ini bukan produk yang bermutu nih. Sebelum 2020 udah tutup, Pak. Ya kan tutup. Kalau produk ini bukan produk kaleng-kalengan ya. Karena apa? Karena produk ini kan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Kalau suatu produk tidak dibutuhkan masyarakat, maka secara otomatis perusahaan ini lambat laun penjualannya menurun, akhirnya tidak bisa mencukupi kos pengeluaran yang ada dan tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan, apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini kalau boleh jujur, kita panen. Kenapa? Banyak orang mencari untuk kesehatan tubuhnya. Apalagi kan pada masa-masa vitamin C menghilang di pasaran, masa vitamin C harganya melambung. Biasa nggak melambung harga, tetap 200.000, ya kan, 200.000, dan di dalam jamu tetes biasa sudah ada kandungan vitamin C. Ya kan? Nah, ya, karena ada buah jeruknya, ya kan? Ada buah apel yang kaya vitamin C juga, ada sayur-sayur yang kaya vitamin C. Jadi sangat dibutuhkan lah. Jadi di masa-masa pandemi ini kita bahkan setiap hari ada pengiriman kita dari kantor kita di sini, ada pengiriman ke
konsumen langsung, dan juga ada yang kita arahkan ke radio-radio terdekat atau apa terdekat. Kan nggak mungkin kita ada di Jakarta ini, mereka minta ke Medan, kita bilang ngapain jauh-jauh kamu beli dari Jakarta, di Medan ada gitu loh. Nah, kita jadi kalau Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu melihat siaran kami ini, ya khususnya di Facebook ya, kan kalau di Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu tidak tahu harus mendapatkan BioESA di mana, dapat menghubungi call center kami, sekali lagi saya ulangi, 0811 8400 881. Jadi bisa menghubungi call center kami dan kami akan mengarahkan Bapak Ibu ke tempat-tempat yang terdekat untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan jamu tetes BioESA. Oke. Jadi perkembangan ya menjelang akhir tahun 2020 ini apa yang seperti disampaikan oleh Bang Nala ataupun Bang Jimmy ini begitu cukup pesat ya, dan memang kalau bicara mengenai jamu tetes BioESA ini 25 macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia sudah dikemas dalam botol seperti ini 15 ml seharga Rp200.000 yang jangan cuma hanya melihat atau menyaksikan atau mendengarkan, tapi langsung saja selepas Bincang Sehat BioESA ini bisa langsung seperti yang dibilang Bang Jimmy tadi ya. Kalau Anda masih ragu mau bertanya, silahkan hubungi call center kita di 0811 ya, kemudian 8400 881 atau seperti link di bawah ini ya. Kita akan lanjutkan lagi Bincang Sehat BioESA di sesi terakhir selepas ini. Baik, kita masuki sesi terakhir Bincang Sehat BioESA di hari ini ya, untuk kesempatan Rabu di 30 Desember 2020. Satu hari lagi kita masuk di tahun baru. Nah, Bang, saat ini kan masih pandemi COVID-19 nih Bang, yang kita nggak tahu kapan mau berakhirnya. Betul. Sumbangsi apa yang sudah diberikan BioESA untuk yang namanya masyarakat Indonesia terkait dengan suasana atau masih dalam pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi sumbangsi kami sebetulnya banyak ya untuk bisa memberikan fungsi-fungsi kesehatan bagi tubuh manusia. Dalam hal ini adalah vitamin-vitamin ya. Di dalam BioESA ini sudah terkandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan, yang berkali-kali kami sebutkan bahwa imunitas tubuh itu memerlukan vitamin-vitamin tersebut ya. Ada vitamin A, B, C, D, E, K, B-nya juga B kompleks ya. Semuanya itu lengkap ya. E, vitamin C, vitamin E itu lengkap semua. Memang tidak tertera di situ ya, ada tulisan vitamin E, vitamin C gitu atau vitamin A. Tetapi ini karena dari buah dan sayuran itu sudah pasti mengandung vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, lalu kami juga di dalam masa pandemik ini tidak numpang untuk mencari untung ya. Jadi ketika orang menaikkan harga pada saat itu masker, face shield, ya, lalu disinfektan, lalu vitamin C, vitamin E yang harganya selangit bahkan hilang dari pasaran gitu ya. Ini saya mau kasih tahu. Lalu harga-harga sabun hand sanitizer juga kayak sempat heboh dan viral ya. Iya, sempat harganya menembus 100.000. Saya bilang masker juga ya. Iya, kalau masker udah langsung di hari pertama, hari kedua setelah pengumuman pandemi gitu, harga itu luar 300 biasa. sampai 500.000. Habis itu menghilang. Habis itu, nah kami tetap dengan harga ya dari tahun kemarin sampai dengan hari ini 200.000. Artinya tidak aji mumpung ya. Betul, tidak aji mumpung, tidak mencari keuntungan sesaat karena yang sesuai dengan visi misi kami, yaitu kami ingin mengolah hasil bumi Indonesia yang dipakai untuk kemaslahatan masyarakat banyak, yaitu seluruh umat yang ada di Indonesia ini bisa sehat. Cuman itu dong visi dan misi kami yang memang disampaikan kepada formulator kami ya, orang yang memang menemukan formulasi ini ya. Jadi dia hanya sederhana itu. Dia mau mengangkat derajat hasil bumi di Indonesia, bahwa hasil bumi di Indonesia ini tidak kalah daripada yang ada di dunia ya, karena kita memiliki hasil bumi seperti buah dan sayuran yang sangat diincar-incar oleh internasional ya. Sayur kita sangat luar biasa baik, buah-buahan kita sangat luar biasa baik, tetapi untuk kemaslahatan ataupun untuk kebahagiaan ya untuk seluruh umat yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika umat itu sehat, bahagia, sejahtera, nah disitulah visi misi kita gitu ya. Jadi nggak pernah ada mau mengambil aji mumpung ataupun
keuntungan-keuntungan yang sifatnya cepat-cepat gitu ya di dalam kondisi yang lagi krisis seperti ini gitu. Itulah yang bisa kami sumbangkan gitu ya sebagai sarana ataupun kepedulian daripada kesehatan gitu ya untuk kita bisa membangun tubuh yang banyak proteksinya untuk virus yang makin mengganas ini gitu Bang. Oke, Bang Jimmy, di sesi terakhir ini, apa pesan yang bisa Bang Jimmy sampaikan ya ke pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan Bincang Sehat Bioasa ini apa nih Bang? Ya, memang tidak terasa sudah 1 jam kita bincang-bincang sehat ya. Tidak. Tentunya kita selalu mengedukasi bahwa kepada masyarakat, para pendengar dan para pemirsa ya bahwa protokol kesehatan itu harus kita jaga tetap sampai hari ini. Karena kita mendengar hari-hari ini di Inggris juga terjadi yaitu mutasi daripada COVID-19, SARS-CoV-19 atau virus corona ini. Jadi banyak gejala-gejala yang baru, ya kan, dia juga bisa bermutasi sehingga kita perlu meningkatkan imun tubuh kita, meningkatkan imun tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat, pola hidup yang benar, istirahat yang cukup, ya kan. Kemudian kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan atau membasuh diri dengan air yang mengalir, ya kan. Nah, sebagaimana kita juga saat ini toso jarak kita udah jaga ya, kemudian kita juga tetap pakai masker supaya kita menjaga kita sehat, teman-teman kita juga sehat, sehingga Indonesia lebih cepat pulih daripada COVID-19, ya kan. Nah, jaga itu juga bisa Anda konsumsi jamu tetes biasa untuk menambah imun tubuh untuk melawan COVID-19 ini. Dimanapun Anda berada, bersama biasa selalu ada harapan untuk lebih baik. Oke ya, jadi itu dia ya, harapan selalu ada bersama Jamu Tetes Bioasa. Baik, terima kasih yang sudah sekali lagi menyimak siaran kami ya. Untuk yang namanya yang mendengarkan melalui Radio Kalista Perbawangan Sumut, kemudian Radio Bujang Salim Loks Mawe Aceh ya, kemudian Radio Badar Dun Sigli Aceh, Radio Loser Gutacane Aceh Tenggara, kemudian Radio Anugerah 100,19 FM, kemudian juga yang di Ginjang Tapanuli Utara, dan juga Radio BBC ya yang ada di bagian Batu Rokan Hilir atau seperti yang bisa disaksikan di link di bawah ini ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan sekali lagi tak ada salahnya kalau Bagus, Bang Jimmy, dan Bang Nala juga mengucapkan Happy New Year ya 2021. Kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, iya, tahun depan. Betul, tahun depan. Oke, kalau gitu Bagus, Bang Jimmy, dan Bang Nala pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.